bikin relawan ngaji di sini. Saya juga beberapa bulan yang lalu kirim anak-anak ibu dan Kabupaten Malang di PBNU juga untuk datang di sini dalam rangka menjaga supaya NU itu tetap hadir dalam situasi yang sulit. Maka saya sering sampaikan kita itu harus membuat NU itu hadir di hati masyarakat di semua situasi, khususnya pada situasi yang berbeda. Para pemirsa channel Rumah Sedekah, di belakang saya ini hamparan bekas lahar yang sekarang sudah mulai dikerjakan untuk dikurangi, karena ini menjadi akses alternatif bagi masyarakat yang ada di Pronojiwo menuju Candipuro. Tetapi tempat ini juga tidak bisa dilewati kalau misalnya terjadi hujan, karena ini juga rawan sekali untuk pasir-pasir lahar itu melewati ini, dan itu akan sangat berbahaya bagi masyarakat. Kami dari Rumah Sedekah bersama LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Timur bersama dengan Universitas Islam Malang hadir di sini dalam rangka untuk melihat kebutuhan dan menyerahkan pendidikan untuk bantuan-bantuan pendidikan yang kita serahkan kepada para siswa, kepada madrasah, kepada sekolah. Dengan ini kita berharap pendidikan di Candipuro, pendidikan di Pronojiwo Lumajang ini bisa segera pulih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita implementasikan hasil pendidikan kita selama kita ibadah di bulan Ramadan kemarin untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita, mulai bulan Syawal sampai pada Ramadan mendatang. Sudah banyak yang kita ambil dari pelajaran di bulan Ramadan, maka pelajaran-pelajaran itu jangan kemudian kita biarkan sia-sia, tapi harus kita pakai, harus kita laksanakan. Ya, karena sesungguhnya kalau orang itu sudah latihan, tapi kemudian tidak dipakai, itu ya sia-sia kan, muspro. Makanya ya kalau dulu kita rajin ibadah ritual seperti sholat sunnah, ya sakniki nggih tambah kathah sholat sunah. Sing biasane sampai 23 rakaat, sakniki sholat sunah ya kira-kira mungkin 40 rakaat, ngoten kan. Nggih ta? Jangan sing jawab mboten kober, Pak, ngantuk. Soalnya wetenge wareg. Penyakit nih. Kalau dulu kita sergap sedekah, ya, beri takjil,
memberikan cemilan ketika orang tadarus di musala, selamatan diterterno ning tanggane kanan kiri niki saiki mestine luwih loman. Ngoten ya. Karena mestinya di bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Jadi apa yang sudah kita latih di bulan Ramadan ya gitu. Saniki pun pinten jus kira-kira. Oh pun kathah juse. Cuma bakul jus tasik tutup niki. Iku ra jus niku mboten jus. Nggih. Dados ngoten. Nggih monggo kita bareng-bareng berusaha dan mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan yang kemarin sudah dilatihkan Allah untuk diri kita. Ya, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membicarakan makalah yang ke-12 dari kitab Nashaikhul Ibad. Apa yang ada di dalam makalah ke-12 ini? An ba'dil hukama'i. Iku setengah sangking, ya, sebagian poro ahli hikmah. Ai atibail qulubi tegese apa? Tabibe ati. Jadi ahli hikmah itu wong sing ucapannya, pikirannya, hatinya itu memang selalu bersih. Sehingga yang keluar dari lisannya itu kalimat-kalimat yang menyejukkan. Yang kita tunggu-tunggu lah. Itu diantaranya beliau dawuh ngeten. Salah satu asya'a tufarrijul ghasasa. Ada 3 perkara yang itu bisa menghilangkan stres. Kaget iki mesti. Iki kok krungu stres gitu. Nah, soalnya napa? Niki penting. Sebab zaman sakniki niku banyak orang yang mudah stres. Karena ngejar-ngejar obsesinya, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa kekayaan, kemudian di situ banyak sekali tantangan, hambatan. Maka orang zaman sekarang itu mudah stres. Dulu niku nalikane kula tasik enom, mboten patek krungu tiyang niku kena penyakit stroke, darah tinggi. Lah sakniki kok ya setiap hari ya. Setiap hari gak tuwek, gak enom kena. Itu pertanda apa? Akeh wong kena stres. Nah, ini obatnya stres niki ada 3. Satu adalah dzikrullahi ta'ala, zikir marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi obat stres. Nah, tapi persoalannya tiang sakniki niku nek dikongkon rawuh tenggone majelis zikir niku rada abot ya. Rada abot niku. Alasane kesel, keju, lambene meniren. Lambe kok meniren, koyo jagung. Semacam-macam lah alasan. Sibuk ini, sibuk itu. Padahal sesungguhnya kalau ada majelis zikir, itu majelis yang bisa membuat hati itu tenang. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kan? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Eling-elingen para mukmin. Dikira marang Gusti Allah karena itu akan membuat hati itu anteng. Lah kula sampun wenginane kok pancen stres. Lah pisan tok ngomong sampun. Dikir ku sing istiqomah. Gak usah dawa-dawa sing diwaca tapi bolak-balik. Mamanya maca selawat Jibril. Ping pira? Ping 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu. Ya, atau baca tasbih, baca istighfar dan banyak lagi yang lain.
Atau baca seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bi ayyi sighatin kanat. Dengan ya bahasa apapun, dengan lafal apapun. Ka'ayyakula kasiran, seperti ketika orang itu membaca banyak-banyak la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini baca sebanyak-banyaknya. Ya, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Atau dengan cara bermunajat. Bermunajat itu ya DP marang Gusti Allah nyuwun pitulungane Gusti Allah. Nah, di sini ada bacaan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini dengan bacaan ya mughisa kulli malhuf nadahu wa ya mujiba kulli mutarrin ta'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asahu wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'alukal wusul ila ma la asil ilaih bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwati illa biquwwatik wa as'aluka khairan fiha afiyatan fiha khairatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga bisa dibaca munajat. Kalau yang tadi saya baca ini artinya begini, ya mughisa kulli malhuf nadahu, wahai zat yang maha penolong setiap orang yang merana. Malhuf itu wong sing nelongso. Nelongso sebabnya macam-macam, mungkin akeh utange, akeh penyakite, wis tuwek ora rabi. Nah, itu termasuk nelongso. Ono sing tersinggung. Ono sing ngrasa, alhamdulillah. Itu ya mughisa kulli malhuf nadahu. Yang memanggil-manggil tadi, dat yang menolong setiap orang sing merana, yang memanggil-manggilmu. Kemudian wa ya mujiba kulli mutarrin ta'ahu, wahai dat yang maha mengabulkan doa orang yang sesara. Wong sing sesara, wong sing akeh ujiane, akeh cobaane. Orang yang didolimi oleh orang lain itu kan doanya diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asahu, wahai zat yang maha bijaksana terhadap setiap orang yang bersalah dan durhaka yang berbuat maksiat. Allah itu zat yang maha bijaksana. Wa ya qa'iman bil kifayati liman asarahu, wahai zat yang mencukupi setiap yang lebih, ya, yang mencukupi liman asarahu ala dunia, sudah lebih mementingkan kamu daripada dunianya. Maka as'alukal wusul, aku mohon kepadamu untuk dapat mencapai sesuatu, ila ma la asilu, kepada sesuatu yang aku tidak bisa mencapainya, bima'unatika, dengan pertolonganmu tentunya. Wa daf'a ma la atiku daf'ahu ila biquwwatika, dan aku juga mohon bisa menghindar dari sesuatu yang aku tidak mampu untuk menghindarinya kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairatan fiha, dan aku mohon juga kepadamu ya Allah kebaikan yang penuh, wa afiatan fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin, kebaikan yang penuh dengan kesejahteraan, wahai zat yang maha rahman dan rahim. Gitu. Ini adalah doa-doa yang bisa juga kita gunakan untuk zikir kepada Allah. Atau mungkin membaca sholawat sebagaimana diijazahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita, yaitu membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ping 313 sesuai dengan jumlahnya pasukan perang Badar, dengan harapan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengirimkan malaikatnya untuk menolong kaum muslimin yang perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu nggih saged, semuanya bagus. Tapi kadang-kadang mengunjolok sing instan.
Pak, golek jodoh niku wiritane napa? Ya bojoku, ya bojomu, ya bojoku ngoten mawon ya. Ya baca apa saja bisa, baca istighfar, baca sholawat. Maca sholawat nariyah ping 4.444 nggih monggo silahkan. Nggih. Monggo. Banyak yang bisa kita lakukan. Atau membaca surat Waqiah ping 41. Monggo bisa. Baca Yasin ping 3. Baca ayat kursi ping akeh. Mboten napa-napa, cuma kula elingno. Dzikir itu hawane panas. Nggih. Nak jenengan niku mboten meguru, nggih, tidak atas dasar saran guru, hati-hati. Yang paling enak itu adalah baca sholawat, itu hawane adem. Neng pikiran adem, neng hati adem. Tapi nak dzikir niku, iku nak dzikir sing apa maneh sing ayat kursi, apa maneh hizib-hizib ngoten niku. Lah niku kudu muring-muring malian nggih. Hawane panas niku. Nggih atine ayem tapi ana efeke, wonten efeke. Nggih wonten efeke. Maklane kudu guru mursyid, sebab di kalimat-kalimat itu ada rahasia-rahasia yang mungkin tidak semua orang tahu. Yang tahu siapa ya? Tentu mereka-mereka yang sudah ahli. Ini para mursyid, para khalifah, para kiai-kiai sepuh ngoten. Kula niku nak sowan teng ngene kiai-kiai sepuh guru-guru kula niku mboten nate diijazahi dawa-dawa. Nasihate cuma loro. Napa sing syukur lan sing sabar. Terus mau napa malih yai? Wis maca niku wae. Apa istighfar sing kathah, kalih maca sholawat sing kathah. Ngoten tok niku. Mungkin ndelok kula niku kakehan dosa bene. Kula kan maca istighfar. Mungkin ngoten ya. Utawa mungkin kula ini dianggap kurang selawati gitu. Sehingga nasihatnya kepada saya seperti itu. Mungkin ngoten nggih. Nah, jenengan mungkin mempunyai guru masing-masing dalam masalah ini, silakan ditanya. Nih ditanya. Nah, ketika dzikir sing dieling itu Gusti Allah, mboten sing dieling itu nikmat-nikmat sing jenengan karepno. Sing akeh niku nalikane kita dzikir sing dieling adalah nikmat sing dikarepno. Jadi maca Waqiah sing dieling duwike. Jadi maca sholawat nariyah sing dieling ku tanahe payu apa enggak. Nggih, maca istighfar ngono sing dieling sapa? Ya apa calon bojone lho ngoten niku lho. Enggak cocok kan niku. Mestine sing dieling sapa niku? Gusti Allah Pangeran. Ngoten ya. Aja salah niki. Ya, kita ketika dzikir masih eling-eling donya niku jenenge ijek kedonya niku. Niku jenenge mboten dzikir niku nggih. Mboten dzikir niku. Baik, itu diantaranya yang bisa kita lakukan, yaitu membaca doa-doa ketika bermunajat atau yang lain. Banyak. Jenengan maca sing wonten Majmu' Syarif, kitab Majmu' Syarif cilik niku sampeyan waca kabeh sedina ngoten wis mblenger kok sampeyan. Nggih, pun wadah niku masalah. Nggih. Kathah niku doa akasah sampeyan waca. Ayat munjiat sampeyan waca. Terus surat-surat yang masyhur yang seperti surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat At-Dukhan sampeyan waca kabeh sampai surat Yasin iku kira-kira setengah dina lho gak mari sampeyan. Nggih. Nggih niku. Niku. Itu yang pertama. Jadi obat stres itu pertama adalah dzikir. Mulane kula niku nate nggih ketemu kali almarhum Gus Said Tumpang. Sing gadah santri werna loro. Sing situk niku santri waras. Sing nomor loro niku santri kurang waras. Kula mboten ngomong gendeng, kurang waras ngoten. Niku terapine napa? Terapine saliyane adus ning Plumbang, mareng ngono ora oleh nggawa sandal. Diklompono dadi siji, marang dikongkon ya wis selawatan ku. Sallallahu alaihi Muhammad terus begitu. Ya. Kemudian lama-kelamaan ya mereka akhirnya juga bisa kembali kepada kondisi yang normal. Dan ini macam-macam. Sing ya ana sing sarjana, ana sing sarjana S3. Macam-macam, ana pedagang, ana petani, ana mahasiswa, semacam-macam niku.
Kuatah rumiyin duka sakmenika sinten sing nerusaken kula mboten semerap. Niku jaman kula awal-awal teng Malang tahun 90-an niku. Teng mriku kula niku. Niku nggih. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi yaiku ketemu para ulama wasolihina lan wong-wong sing saleh. Iku dadi obate stres. Jadi nak panjenengan stres, ketemu para ulama, ketemu wong-wong sing saleh, niku insyaallah dadi obat. Ya, dadi obat. Nyuwun doanya, nyuwun nasihatnya, itu bagus. Dan yang ketiga wa kalamul hukamai lan midhangetaken mendengarkan ucapan-ucapan ahli hikmah alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah yang menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Ini adalah obat stres. Jadi obat stres wonten telu, dzikir marang Gusti Allah, kemudian ketemu para ulama, para wali, kemudian niki wau ngrungokno napa sing didhawuhna para ahli hikmah. Jenengan niku nek kepanggih kali ulama-ulama sing ageng, para kiai sepuh. Niku memang nyawang apa ningali mirsani wajahnya itu aja sudah rasanya sejuk. Rasanya sejuk. Seneng gitu. Nggih. Sebab napa dari wajah-wajah beliau itu terpancar sinar-sinar yang menyejukkan bagi kita. Duduk mergo kulitnya putih utawa ireng ndak. Ya memang itulah yang diberikan Allah kepada para ulama, jadi sinar yang keluar karena zikir dan ibadahnya ataupun karena ilmunya itu. Pun berikutnya wal maqalatu as-salisatu tema maqalah sing nomor 3 as-salisata asyara ya. Wal maqalatu as-salisata asyara utai maqalah sing nomor 13. Iku saking siapa? Anil Hasanil Basri radhiyallahu anhu saking Imam Hasan Al-Basri. Sinten Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri niki termasuk min kubarai ahli tasawuf. Pembesar ahli tasawuf. Guru-gurune tiang ulama-ulama kathah. Wa huwa min akabirit tabi'in, termasuk salah satu pembesar atau ulama besar pada masa tabi'in. Di masa tabi'in itu setelah masanya sahabat. Apa yang didhawuhkan oleh Hasan Al-Basri ini? Man la adaba lahu la ilma lahu. Wong nak gak duwe tata krama iku kaya wong gak duwe ilmu. Ya. Orang kalau tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, itu koyo orang duwe ilmu. Meskipun orang itu pintar, meskipun profesor doktor, meskipun di masyarakat punya jabatan di pemerintahan atau macam-macam. Tapi kalau dia itu tidak punya akhlak, itu seperti orang tidak punya ilmu. Ono pejabat kok korupsi. Padahal dia ini ngerti hukum. Kan koyo gak duwe ilmu. Ngono kan? Ono guru ngaji ndak melakukan pelecehan seksual ning gone murid, kan koyo gak duwe ilmu. Ngoten nggih. Ono jarene ustaz tapi kok sukane misah-misuh tok ae. Ya, suka misuh itu. Omongane kewasar. Ya itu kan koyo gak duwe ilmu, padahal kan dia ngerti bahwa itu semuanya enggak boleh. Bahwa lisan itu harus dijaga. Tapi kok nyataan seperti itu, maka orang seperti itu seperti tidak punya ilmu. Makanya di dalam makalah yang lain dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Tata krama itu lebih penting daripada ilmu. Jadi ini malah ngono. Apa? Sebab wong duwe ilmu nek gak duwe tata krama iku ora najine. Nggih, meskipun profesor doktor tapi kok gak duwe tata krama. Wis ana profesor doktor tapi kok muwedit dirasani wong itu. Profesor kok kayak petinju. Ngoten kan malian. Nggih mboten? Mulane Rasulullah itu misi pertamanya adalah bagaimana menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'aistu
liutammima makarimal akhlak. Bahkan akhlak ini sendiri juga menjadi barometer iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong imane sempurna iku wong sing akhlake paling apik. Lho ngoten. Maka benar katanya Hasan Al-Basri. Dadi nek ana wong kok gak ndek tata krama iku koyo gak duwe ilmu. Ngoten. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Wa man lan sapane wong la sabara kang ora ana kesabaran iku maujud lahu keduwe man la dina mongko ora ana agama iku maujud lahu keduwe man. Dadi nek ana wong gak sabaran untuk menanggung ujian, gak sabar nglakoni perintah, gak sabar ngadepi larangan, maka orang yang semacam ini dianggap koyok gak iso beragama. Meskipun di ini secara tertulis beragama ini. Tapi nek gak sabar ngadepi perintah sehingga perintah pangeran gak dilakoni, gak sabar ngadepi larangan sehingga larangan pangeran gak dihindari, gak sabar menghadapi ujian sehingga dia berputus asa dalam hidupnya, maka orang seperti itu seolah-olah tidak punya agama, seolah-olah tidak punya pedoman, seolah-olah tidak punya petunjuk, seolah-olah tidak punya peraturan. Karena agama itu fungsinya seperti itu. Ngoten mulane dadi wong kudu sing sabaran. Sabar itu artinya apa? Bertahan dengan ajaran agama dalam menghadapi apa saja. Itu namanya sabar. Ngoten ya. Yang ketiga wa man la wara'alahu la zulfalahu. Kalau ada orang itu tidak punya sifat wara'. Apa sifat wara' itu? Yaitu mau meninggalkan yang haram dan yang subhat, la zulfalahu, maka dia tidak punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La martabata lahu indallahi wa la qurbata lahu minallahi taala. Gak ada derajat dan tidak punya kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha sekuat tenaga ya apa caranya bisa menghindar dari perkara yang haram, juga menghindar dari perkara yang subhat. Napa niku subhat? Perkara sing dereng jelas antarane halal karo harame. Itu tetap harus dihindari. Anjurannya Kanjeng Nabi ketika kita menghadapi subhat, lebih baik itu dihindari. Karena khawatir nanti kita akan jatuh ke dalam keharaman. Lho ngoten. Nah, wong sing gak duwe sifat wara sama sekali, artinya hidupnya dia tidak hati-hati, tidak memperhatikan hukum, ngawur, maka dia tidak mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Purun jenengan ngoten. Mboten. Sebab kalau kita enggak punya derajat ya orang untuk bagian swarga ning gone Gusti Allah. Padahal kita sudah disiapkan. Kita tinggal ngambil kan. Nah ngambil ya apa caranya? Ya ibadah. Ya takwa. Itu. Bon nggih? Paham nggih? Alhamdulillah. Monggo bareng-bareng mawon ya niki monggo diusahano. Zaman sakniki masyaallah ujiane kathah. Baik itu dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Banyak sekali. Makanya kalau kita tidak hati-hati dalam hidup ini, ya akhirnya agama yang betul-betul sudah kita jadikan sebagai pedoman hidup ini tidak akan berfungsi. Kita tidak akan bisa hidup wara kalau tidak berpedoman pada agama. Sehingga apa? Orang ana derajat ning ngarepe Gusti Allah. Ngoten nggih. Percayalah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, insya Allah dapat pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Napa sing dadi keperluan kita dicukupi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka enten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi kita kepanggih malih di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.